Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fira Azra dengan NIM 811425123. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan makalah yang saya tulis dengan judul Analisis Risiko Foreign Direct Investment sebagai salah satu sumber pendanaan IKN terhadap kedaulatan politik host country. Adapun dari perspektif ini, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan penulisan dan pembahasan, dan yang terakhir adalah penutup. Pembangunan merupakan tujuan nasional bagi setiap negara sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kebutuhan kehidupan bangsa dan negara. Nah, dalam mewujudkan pembangunan nasional, salah satu upaya ini adalah dengan adanya pembangunan infrastruktur. Pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta atau Batavia ke Kalimantan Timur merupakan upaya pemerintah untuk adanya hilirisasi NKRI, serta untuk mengubah persepsi dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. Sebab salah satu alasannya ini adalah karena dengan adanya ibu kota di Jakarta, adanya persepsi Jawa sentris ini dikarenakan pemerintah pusat ingin memfokuskan pembangunan kepada daerah Jawa, sedangkan daerah-daerah lain yang memiliki potensi yang lebih banyak daripada Jakarta ini sedikit disampingkan. Oleh karena itu, pemerintah memiliki keinginan atau tujuan untuk memindahkan ibu kota supaya terjadinya hilirisasi serta perubahan persepsi menjadi Indonesia sentris. Nah, pembangunan ibu kota negara Nusantara ini yang dipindahkan ke Kalimantan Timur ini tentu saja memerlukan alokasi dana yang tidak sedikit atau dana yang signifikan. Nah, untuk itu, salah satu pilihan yang diambil oleh pemerintah adalah dengan mencari sumber pendanaan dari luar negeri, yakni melalui investasi asing langsung atau foreign direct investment. Hal ini telah ditegaskan juga dalam pasal 24 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Nah, dalam konsep investasi langsung, investor ini memiliki peran yang aktif dalam mengendalikan manajemen usaha atau proyek. Nah, untuk itu, salah satu risiko yang harus dikhawatirkan sekaligus dimitigasi adalah terkait dengan kedaulatan politik negara tuan rumah host country atau Indonesia sendiri. Nah, adapun rumusan masalah dalam makalah ini adalah apa dampak risiko foreign direct investment sebagai sumber pendanaan ibu kota negara Nusantara terhadap kedaulatan politik host country. Kemudian yang kedua, bagaimana pemerintah host country dapat mengelola risiko FDI sehingga tidak mengancam kedaulatan politiknya. Adapun tujuan penulisan adalah untuk mempelajari bahwa risiko yang timbul dari adanya foreign direct investment sebagai sumber pendanaan ibu kota negara Nusantara terhadap kedaulatan politik host country, dan untuk mengetahui cara pemerintah ini mengelola risiko FDI sehingga tidak mengancam kedaulatan politik. Pembahasan yang pertama ini saya akan membahas terkait dengan dampak risiko foreign direct investment sebagai sumber pendanaan ibu kota negara Nusantara terhadap kedaulatan politik host country. Nah, Jakarta atau yang sebelumnya dikenal sebagai Batavia ini telah menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi negara sejak zaman penjajahan Hindia Belanda hingga saat ini. Namun, karena Jakarta saat ini tidak memenuhi syarat sebagai ibu kota yang diharapkan, telah memicu pembahasan tentang adanya relokasi ibu kota negara. Nah, selama kepemimpinan Presiden Jokowi, rencana untuk memindahkan ibu kota negara ini mulai dijalankan dengan ditegaskannya pada tahun 2022 melalui pengesahan atau diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Nah, pemindahan tersebut ini direalisasikan dari Jakarta ke Pulau Kalimantan, khususnya di Kabupaten Penajam Pasar Utara dan Kutai Kartanegara yang akan diberi nama Ibu Kota Negara Nusantara. Mega proyek seperti IKN itu tentu memerlukan modal atau anggaran yang besar, sehingga pemerintah perlu merancang skema pendanaan. Nah, apa sih risiko dari FDI ini? Nah, melihat adanya skema pendanaan foreign direct investment ini tentunya memberi begitu banyak dampak positif bagi negara, bagi pembangunan IKN. Namun, tentu saja ada risikonya. Nah, risikonya yang pertama terkait dengan hak asasi manusia dan masalah lingkungan hidup. Yang kedua itu tergantungan teknologi, karena di dalam FDI itu tentu saja adanya transfer teknologi, kemudian ketergantungan ekonomi, dan yang terakhir adalah perubahan struktur kepemimpinan.
kemiskinan. Nah, dalam SDI, salah satu aktor yang terlibat adalah multinational corporation atau MNC ya. Nah, dalam konteks investasi, kehadiran perusahaan multinasional ini membawa sejumlah keuntungan. Akan tetapi, salah satu risiko yang perlu dihindari karena dampak yang signifikan adalah terkait dengan kedaulatan politik host country. Perusahaan multinasional yang berasal dari home state dengan kekuatan ekonomi yang lebih besar daripada host country di Indonesia ini memiliki potensi untuk mempengaruhi pembentukan norma hukum dari host country. Kemudian yang kedua, terkait dengan mitigasi risiko untuk mengatasi dampak negatif FDI terhadap kedaulatan politik host state. Mitigasi risiko. Nah, adanya mitigasi risiko ini perlu dilakukan mengingat risiko yang sebelumnya saya bahas ini berkaitan dengan yang namanya kedaulatan. Nah, untuk itu mitigasi itu dilakukan yang pertama memperkuat regulasi dan perlindungan hukum terkait dengan transfer teknologi dan kekayaan intelektual. Bagaimana kita ketahui bahwa transfer teknologi dan kekayaan intelektual ini memberikan dampak positif banyak dan juga resiko negatif bagi kita. Yang kedua, mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait investasi. Yang ketiga, memperbaiki tingkat keterbukaan dalam kebijakan investasi asing. Yang keempat, meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Hal ini sangat amat perlu dilakukan karena adanya FDI masuk itu juga memberi risiko terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia dan kerusakan lingkungan hidup. Dan yang terakhir, memelihara dan meningkatkan kestabilan politik dan ekonomi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa FDI sebagai salah satu sumber pendanaan pembangunan IKN selain memberikan dampak positif seperti menciptakan lapangan pekerjaan, menunjang pendapatan negara melalui pajak, transfer teknologi, pengembangan skill dan lainnya, namun tentu saja tidak terlepas dari risiko-risiko yang muncul dari FDI sebagai sumber pendanaan IKN. Salah satu risiko yang perlu dicegah karena kehadirannya sangat mengancam adalah terkait dengan kedaulatan politik host country. Nah, untuk itu, untuk memitigasi segala risiko yang terjadi dari adanya sumber pendanaan FDI bagi pembangunan IKN, mitigasi risiko yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memperkuat regulasi dan perlindungan hukum, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terkait dengan hak asasi manusia dan lingkungan hidup, menjaga memperkuat stabilitas politik ekonomi, serta meningkatkan transparansi dalam kebijakan investasi asing. Nah, saran dari saya adalah untuk itu, host state ini harus senantiasa bijaksana dalam mengambil keputusan dan tidak melihat bahwa kedudukan investor ini lebih tinggi daripadanya, sehingga host country tidak tunduk kepada investor. Selain itu, pemerintah juga dapat mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendanaan saja, termasuk investasi asing, dengan diversifikasi portofolio investasi. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau ketidakjelasan dalam saya menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.